Nah, jadi setelah itu Al-Mu'allif menceritakan tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW ketika berada di dalam lingkungan Bani Sa'ad, ketika disusui oleh siapa? Oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah menceritakan sedikit bagaimana keberkahan yang didapati ketika Rasulullah bersama dengan dia di keluarga mereka. Ya, seperti biasa ini kebiasaan orang Arab yang berlima, ya, ada memang suatu kabilah yang memang terkenal dengan kabilah yang menawarkan jasa menyusui, ya, termasuk kabilah Bani Sa'ad ini, yang terkenal di dalam menyusui, ya. Nah, dan kebiasaan orang-orang kota, Makkah itu kota dalam kota, ya, itu mengirim anak-anak mereka untuk disusui di perkampungan. Agar apa? Agar tumbuh dengan sehat, agar menjadi orang yang kuat, ya, agar mampu berbahasa Arab dengan baik dan fasih ketika bergaul dengan orang-orang kampung. Karena orang-orang kampung itu orang yang paling fasih berbahasa Arab, sehingga orang-orang kota mengirim anak-anak mereka menuju perkampungan untuk disusui di sana, ya. Dan agar apa? Termasuk agar terhindar daripada wabah, karena di kota di Mekah itu tempat berkumpulnya kabilah-kabilah dari mana-mana, ya. Dari dulu memang sudah banyak mengunjungi Ka'bah untuk berhaji di Ka'bah. Dari zaman jahiliyah sudah banyak orang datang ke Ka'bah berkunjung untuk berhaji di sana. Sehingga ketika berkumpul banyak orang rentan dengan adanya wabah penyakit, ya, makanya orang-orang Mekah, orang-orang kota mengirim anak-anak mereka untuk apa? Untuk disusui di perkampungan agar terhindar daripada wabah penyakit. Dan tibalah saat diceritakan dengan orang-orang dari Bani Sa'ad ini menuju kota Mekah untuk mencari anak-anak Mekah untuk disusui di daerahnya di Bani Sa'ad. Berangkatlah Halimah, suaminya dan orang-orang lain yang lain, ibu persusuan yang lain, pergi ke Mekah untuk apa? Mencari anak-anak yang artinya menawarkan jasa, ya, supaya anak-anak itu, anak kota itu menyusul pada Bani Sa'ad. Dalam perjalanan, ya, Halimah ini berjalan menuju Mekah ini menggunakan apa? Menggunakan kendaraan keledai, ya. Kemudian sesampainya di Mekah, kemudian mulailah mereka menawarkan jasa persusuan, ya. Kemudian tibalah orang-orang itu sampai kepada rumah Nabi SAW. Nah, orang-orang itu, ibu-ibu itu ketika ditawarkan Nabi, maka mereka tidak mau menolak. Karena apa? Karena Nabi waktu statusnya sebagai anak apa? Anak yatim. Sedangkan mereka mencari anak orang-orang kaya, ya. Karena mereka tujuan pergi ke Mekah itu untuk mencari apa? Untuk mencari orang yang ingin menawarkan jasa persusuan, ingin mendapatkan uang, ya. Sedangkan Nabi SAW dalam keadaan yatim, dan kebiasaan anak yatim tidak ada yang menafkahi. Maka setiap kali, ya, orang itu, ibu-ibu itu atau ibu Nabi SAW ini menawarkan Nabi untuk disusukan kepada wanita Bani Sa'ad, maka wanita-wanita itu menolak. Sampai pada akhirnya semua wanita itu sudah mendapatkan anak persusuan, kecuali siapa? Kecuali Halimah. Sehingga Halimah itu berpikir, kemudian diskusi dengan suaminya yang bernama Al-Harith ibn Abdul Uzza. Al-Harith ibn Abdul Uzza ini suami Halimah. Al-Harith ibn Abdul Uzza, ya. Sehingga Halimah ini berdiskusi dengan suaminya Al-Harith ibn Abdul Uzza, bagaimana pendapat engkau wahai suamiku kalau kita ambil saja anak yatim ini untuk dibawa bersama kita, disusuinya di kampung kita, ya, kita serahkan saja urusannya kepada Allah.
kepada Tuhan. Yang kata orang kafir Quraisy berikan mengakui Allah yang menciptakan mereka, sehingga apa mereka meyakini itu. Ya, kita serahkan saja urusannya kepada Allah. Ya, barangkali anak ini membawa keberkahan. Ya, akhirnya apa? Dengan berat hati dan terpaksa Halimah membawa siapa? Membawa Rasulullah SAW. Sebelum sampai ketika dalam perjalanan, keberkahan itu sudah nampak pada diri Halimah dan keluarganya. Ya, dari mulai susu Halimah yang mulai banyak, ya, yang sebelumnya kekurangan gizi, tidak ada arti tidak ada isinya. Ketika Nabi SAW dibawa, maka banyak. Kemudian unta yang dibawanya juga langsung banyak susunya, ya, sehingga orang-orang pada heran. Nah, kenapa? Ya, kok dan keledainya pun menjadi keledai yang segar gitu ditungganginya. Makanya orang-orang yang bersama mereka mengatakan, aneh, apa yang kau lakukan? Ya, bukankah ini keledai yang kau naiki sebelum ketika kita pergi, ketika kita berangkat dari kampung kita ke Mekah? Kata Halimah, iya. Namun kita menemukan keledai ini berbeda keadaannya dengan sebelumnya. Jadi lebih segar, keberkahan demi keberkahan didapatkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, sampai pada akhirnya mereka sampai kepada kampung mereka Bani Sa'ad, dan ya, Rasulullah SAW pun berada di kampung mereka dan menjadi anak persusuannya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Nabi SAW tumbuh di sana di Bani Sa'ad. Dan termasuk ya saudara-saudara persusuan Nabi SAW di Bani Sa'ad ini, yang pertama Abdullah ibn Al-Harith. Abdullah ibn Al-Harith ini saudara persusuannya Nabi SAW di Bani Sa'ad. Kemudian Anisa binti Al-Harith. Kemudian yang ketiga Judzafah binti Al-Harith, yang dikenal dengan nama Syaimah. Ya. Kemudian Abu Sufyan ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib, bahwa ibnu Amir Rasulullah SAW. Nah, sama Abu Sufyan itu satu persusuan. Ya. Kemudian Nabi ketika berada di dalam Bani Sa'ad, maka Nabi SAW juga disusui oleh siapa? Oleh ibu persusuannya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, ketika berada di Bani Sa'ad, ya, karena Hamzah pernah juga ya disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Dan Rasulullah pernah disusui oleh siapa? Oleh ibu persusuannya Hamzah. Sehingga Hamzah ini saudara persusuan Nabi SAW dari dua jalur, Suwaibah dengan perempuan dari Bani Sa'ad. Paham? Nah, ketika Nabi SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad genap 2 tahun. Kemudian Halimah membawa Nabi SAW kemana? Ke ibunya, ke Mekah. Namun ya kembalinya Rasulullah ke Mekah dibawa kepada ibunya, ini bukan maksud untuk diserahkan, akan tetapi maksud Halimah membawa Nabi ke ibunya ini bermaksud untuk meminta izin kepada ibunya Aminah. Agar Nabi tetap tinggal bersama Halimah di Bani Sa'ad sampai besar. Ya, karena apa? Karena Halimah merasa kehilangan. Dan sebagaimana sudah disinggung tadi, kehadiran Nabi SAW di Bani Sa'ad ini mendatangkan keberkahan dalam kehidupan keluarganya Halimah. Ya, sehingga berat hati Halimah untuk melepas Nabi SAW, sehingga ketika diantarkan kepada ibunya, Halimah meminta izin untuk apa? Untuk supaya Rasulullah tetap berada di Bani Sa'ad bersama Halimah sampai besar. Dan Halimah beralasan kepada ibunya,
Agar apa? Agar Nabi terjaga dari wabah penyakit, karena di Mekah banyak wabah penyakit virus. Nah, Halimah minta izin agar Rasulullah hidup ataupun tinggal bersama dia di Bani Sa'ad agar terhindar dari wabah, dan ibunya Aminah pun mengizinkan Halimah untuk membawa Nabi SAW kembali kepada lingkungannya di Bani Sa'ad. Di sini Syekh mengatakan wa ba'da 'amaini ghada Fatimah, ya setelah 2 tahun, sempurna 2 tahun, ya ghada Fatimah, Nabi mulai di sapi. Fatimah artinya Fatimah, ya Fatimah itu artinya di sapi. Ja'at bihi murdi'uhu Salimah, artinya apa? Ja'at murdi'uhu Salimah, ibu persusuannya itu Halimah Sa'diyah datang bersama Nabi SAW, ya kembali ke Mekah mengantarkan ke ibunya Salimah dalam keadaan selamat. Nabi sehat walafiat. Dan diceritakan di dalam kitab-kitab sirah bahwasanya perkembangan Nabi SAW itu berbeda dengan perkembangan anak-anak yang lainnya, di mana Nabi SAW mempunyai postur yang tinggi, ya lebih dibandingkan teman-teman sebayanya. Ya. Halimah li ummihi wa 'adat, yang mana ibu persusuan itu namanya Halimah. Li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Artinya Halimah datang ke Mekah ke ibunya dalam rangka bukan ingin mengantarkan Nabi, akan tetapi dalam rangka meminta izin supaya Nabi dibawa kembali ke lingkungan Bani Sa'ad, tinggal bersama Halimah. Paham ya? Kemudian kembalilah Nabi SAW di lingkungan Bani Sa'ad bersama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Syekh mengatakan fa ba'da syahrayn inshiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Fa ba'da syahrayn inshiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Maka setelah 2 bulan berlalu, ada peristiwa yang sangat penting yang dikenal di dalam sejarah dengan peristiwa insyiqaqu sadri Nabi alaihi wasallam, dibelahnya dada Nabi alaihi wasallam. Ya, setelah kapan? Setelah 2 bulan. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi, dan dikatakan dalam riwayat lain, ya setelah 4 tahun daripada usia Nabi alaihi wasallam kejadian ini. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya kejadian dibelahnya dada Nabi SAW terjadi 3 kali dalam kehidupan Nabi. Terjadi 3 kali. Kita lanjut lagi Pak Imam. Sebentar lagi kita lanjut. Ibnu Ishaq di dalam Sirah Ibnu Hisham mengatakan apa? Mengatakan ada segerombol daripada sahabat Nabi alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsika." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang engkau, tentang diri engkau. Kemudian Nabi mengatakan, "Qala na'am. Ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur Syam wasturdi'tu fi Bani Sa'd ibn Bakr fa baina ana ma akhi khalfa buyutina nar'a bahman lana id atani rajulan 'alayhima thiyabun bidun bi qasdin min dhahabin mamlu'in tharja fa akhadhani fa shaqqa batni wastakhraja qalbi fashaqqahu fastakhraja minhu 'alaqatan sawda'a fatarahaha thumma ghasala qalbi wa batni bidzalika thalji hatta anqayah thumma qala ahaduhuma li sahibihi zidhu bi ashrati min ummatihi fawazani bihim fawazantuhum thumma qala zidhu bi mi'ah min ummatihi fawazanani bihim fawazantuhum thumma qala zidhu bi alfin min ummatihi
fawazanani bihim fawazantuhu faqala da'hu anka fawallahi law wazantahu bi ummatihi lawazanaha qala Ibnu Katsir wa isnaduhu jayyidun qawi. Nah ini Nabi mengatakan tentang dirinya, ya, ada dakwah Abi Ibrahim, aku membawa dakwahnya bapakku yaitu Ibrahim. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi Muhammad SAW termasuk dari keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa busyra akhi Isa, dan aku adalah membawa kabar gembira bagi saudara Isa, Nabi Isa. Wa ra'at ummi hina hamalat bi, dan ibuku melihat ketika sedang mengandungku, annahu kharaja minha nur, ya, keluar daripadanya cahaya, adha'alahu musuh Syam, yang menyinari istana negeri Syam. Wasturdi'tu fi bani Sa'd bin Bakr, dan aku telah disusui di Bani Sa'd bin Bakar. Fa baina ana ma'a akhi, dan ketika aku bersama dengan saudara aku, saudara persusuan, khalfa buyutina, di belakang rumah kami, nar'a bahman lana, sedang menggembalakan kambing. Idh atani rajulani alaihima thiyabun min, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki yang mengenakan pakaian putih, thiyabun min, bitasdin min dhahabin, membawa satu tobak, satu nampan, ya, yang terbuat daripada emas, mamlu'in thaljan, yang penuh dengan es, air es. Fa akhadani fa syaqqa batni, kemudian dua laki-laki itu mengambil aku dan membelek perutku. Fastakhraja qalbi, kedua laki-laki itu mengeluarkan hatiku. Ya, fa syaqqahu fastakhraja minhu alaqatan sauda fataraha, kemudian dibeleklah hatinya Nabi SAW, kemudian dikeluarkan dari hati itu alaqatan sauda, segumpal darah yang hitam, segumpal segumpal daging yang hitam, ya, alaqah. Fataraha, kemudian dibuang. Tsumma ghasala qalbi wa batni, kemudian dicucilah hatiku dan perutku, bidzalika thalji hatta anqaya, sehingga dibersihkan, sehingga bersih perutnya dengan hatinya Nabi SAW, dibersihkan dengan air tadi, ya. Tsumma qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah seorang laki-laki yang dua tadi, itu malaikat, ya, mengatakan kepada yang lainnya, zinu bi asyrati min ummatihi, timbanglah dengan 10 orang dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, ditimbanglah, ternyata timbangan Nabi masih berat, ya, timbangan hatinya Nabi masih berat dibandingkan timbangan 10 orang dari umatnya. Tsumma qala zinu bi mi'ati min ummati, kemudian mengatakan lagi, timbanglah dengan 100 orang dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum, ditimbang, ternyata ya hati Nabi lebih berat dibandingkan 100 orang dari umatnya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, zinhu bi alfin min ummatihi, timbanglah dengan 1000 orang daripada umatnya. Ya, fawazanani bihim fawazantuhum, kemudian timbang, ternyata hati Nabi lebih berat dibandingkan 1000 orang daripada umatnya. Faqala da'hu amka, tinggalkan itu. Fa wallahi, demi Allah, la wazantahu bi ummati la wazanaha, kalau seandainya engkau menimbang seluruh umatnya, tentu ya hati Nabi lebih berat dibandingkan timbangan mereka. Nah, ini kata Ibnu Katsir dikatakan isnadnya jayyid qawi. Nah, ini kejadian apa? Insyiqaqus sadr, ya, syaqqus sadr, ketika Nabi dibelek hati perutnya, ya, diambil hatinya. Kemudian di dalam hadis yang lain, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW atahu Jibril alaihi salam, ya, Rasulullah datang kepadanya Jibril alaihi salam, wa huwa yal'abu ma'al ghilman, sedangkan Nabi sedang bermain bersama teman sebayanya, al-ghilman, ya. Fa akhadahu fa sara'ahu, kemudian diambillah Nabi oleh siapa? Jibril alaihi salam, fa sara'ahu, berteriak Nabi, ya, fasyaqqa qalbihi fastakhrajal qalba, teman-temannya pada kabur ketakutan, ya, dan dibeleklah, ya, dan diambillah hatinya. Fastakhraja minhu alaqatan, kemudian
malaikat Jibril mengambil daripada hatinya itu apa? Itu segumpal daging yang alaqatan segumpal daging atau segumpal daging. Nah, segumpal daging. Ya. Nah, segumpal daging. Faqala hadza hadzu syaitani minka. Kemudian apa mengatakan, malaikat Jibril mengatakan ini adalah bagian syaitan daripada bagian syaitan itu, sifat syaitan atau bagian syaitan dikeluarkan dari hati Nabi alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan hadza hadzu syaitani minka. Tsumma ghasalahu fi tasnin min dhahabin ma'i zamzam. Kemudian malaikat itu membersihkan, menyuci ya hati Nabi alaihi wasallam di dalam yang berada di obak terbuat dari emas itu bima zamzam, dengan air zamzam. Tsumma la amahu tsumma a'adahu fi makanihi. Kemudian apa? Dijahit kembali. Dijahit ya. Dirapatkan kembali. Tsumma a'adahu fi makanihi, kemudian taruh di tempat semula. Wa ja'a al-ghilman yas'auna ila ummih. Kemudian datanglah anak-anak kecil itu, teman-temannya Nabi alaihi wasallam, kepada ibu persusuannya, yakni Zi'rahu. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'il laun. Kemudian beramai-ramai rombongan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi telah berubah, warna mukanya telah berubah. Qala Anas, kemudian Anas perawi hadis ini mengatakan, wa qad kuntu ara athara dzalika al-mikhyat fi sadrihi. Sesungguhnya aku telah melihat bekas jahitannya itu di dada Nabi alaihi wasallam. Masih ada bekas. Ya, salawatullahi wassalamu alaihi. Insyaallah kita akan lanjutkan ya tentang kisah bagaimana dibelahnya dada Nabi alaihi wasallam di pertemuan yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Al-Habib Ibnu Hajar bahwasanya Nabi pernah mengalami kejadian ini sebanyak 3 kali dalam kehidupannya. Insyaallah kita akan mengetahuinya di pertemuan yang akan datang. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.